Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai nggih, Bapak, Ibu, guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia untuk kita semuanya. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung pada Jimit maupun yang bergabung pada live streaming YouTube kami. Yang terhormat, Pembina MGBK Kabupaten Tegal, Bapak Muhammad Muslimin SPD. Yang terhormat, Ketua MGBK Kabupaten Tegal, Bapak Heri Supriyanto SPD. Yang terhormat, Ketua Kombel Askara MGBK, Ibu Amelia Bastiarani SPD. Dan yang terhormat, narasumber, Ibu Mardia SPSI SPD, serta Bapak Ibu Guru BK Kabupaten Tegal yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan rahmatnya, sehingga kita dapat berjumpa melalui Google Meet dalam webinar perdana Kombel Askara. Perkenalkan, saya Ibriza Meliasyani yang akan membersamai Bapak Ibu dalam webinar kita pada hari ini. Webinar kita kali ini mengangkat tema berbagi praktik baik implementasi asesmen diagnostik non-kognitif. Tema ini sangat relevan dengan upaya kita untuk menciptakan pembelajaran maupun layanan yang lebih efektif dan berpusat pada murid. Baik Bapak Ibu, berikut saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pemaparan materi. Yang keempat, sesi tanya-jawab atau sesi sharing. Dan yang kelima, sesi penutup. Bapak Ibu, sebelum saya memulai acara webinar ini, ada pantun sedikit untuk siang hari ini. Nanti boleh Bapak Ibu bilang cakep atau kasih reaction ya di Cimetnya. Pergi ke warteg beli gulai. Pulangnya mampir beli belewah. Sebelum webinar dimulai, mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami informasikan kepada Bapak Ibu, link presensi nanti akan diberikan di akhir acara. Minta tolong untuk dapat menonaktifkan mic selama acara, kecuali pada sesi tanya-jawab atau sesi sharing. Acara selanjutnya yaitu sambutan pembina MGBK sekaligus launching Kombel Askara. Kepada Bapak Muhammad Muslimin SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus MGBK Kabupaten Tegal, yang kami hormati pengurus Kombel atau Komunitas Belajar BK Kabupaten Tegal, dan yang kami hormati serta yang kami banggakan seluruh guru BK se-SMP se-Kabupaten Tegal, khususnya yang mengikuti kegiatan webinar kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya. Pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan webinar kali ini, webinar yang perdana yang dilaksanakan oleh MGBK SMP Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi diri kita pribadi khususnya, dan juga pada siswa-siswi kita
pada umumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai guru BK itu di sekolah punya peran dan fungsi yang sangat penting sekali untuk membina, membimbing, dan membentuk karakter pada peserta didik kita. Peserta didik kita sejak lahir itu sudah dibekali oleh Sang Kholik, oleh Sang Maha Pencipta, 3 hal untuk meraih kesuksesan dan ketentraman hidup, yaitu yang kita semua sudah mengetahui bahwa mereka dibekali dengan IQ, intellectual quotient, EQ, emotional quotient, dan SQ, spiritual quotient. IQ ini lebih cenderung ranahnya ke guru mapel, kecerdasan otak. Ya. Kemudian emotional quotient lebih cenderung ranahnya kepada Bapak Ibu semuanya selaku guru BK, bimbingan konseling. Dan SQ, spiritual quotient, lebih cenderung ke ranahnya guru agama. Meskipun semua guru punya kepentingan semuanya, punya kewajiban untuk mengembangkan baik IQ, EQ maupun SQ dari peserta didik kita. Nah, berdasarkan penelitian para ahli bahwa 3 faktor tersebut pengaruhnya terhadap kesuksesan hidup seseorang itu tidak sama. Intellectual quotient atau quotient berkisar hanya 15% berpengaruh terhadap kesuksesan hidup seseorang. Dan emotional quotient berpengaruh sekitar 85% terhadap kesuksesan seseorang. Nah, dengan melihat itu, maka tugas sebagai seorang guru bimbingan konseling ini sangat penting sekali untuk membimbing anak-anak agar mereka mampu mengelola emotional quotient mereka sehingga mereka dapat menghadapi masa depan mereka dengan baik dan sukses. Apalagi dengan kondisi sekarang, kemajuan teknologi yang luar biasa, anak-anak bisa melihat apa saja lewat HP, nggak ada filter, ya. Sehingga kenakalan remaja menjadi satu budaya dan kebanggaan bagi mereka, yang bagi kita sangat memprihatinkan, tapi bagi mereka satu kebanggaan. Misalnya tawuran. Pada beberapa kelompok remaja, tawuran ini merupakan satu kebanggaan. Ya, dan mereka sekarang mudah sekali untuk bisa memobilisasi tawuran antar sekolahan, antar pelajar. Kemudian gaya hidup bebas. Mereka juga sekarang sekelompok pelajar, sekelompok remaja banyak yang kemudian memilih dalam kehidupan gaya hidup bebas. Dan ini sangat memprihatinkan bagi kita, termasuk dari kemarin-kemarin tidak hanya Bapak Ibu guru BK saja, tapi sudah sampai pihak kepolisian, pihak pemerintah daerah, dinas ikut memikirkan masalah hal ini. Sehingga Bapak Ibu mengetahui kemarin pada bulan puasa di setiap sekolahan itu instruksi Bapak Kepala Dinas untuk mengadakan piket untuk mengantisipasi terjadinya tawuran di malam hari di malam bulan puasa. Nah, Bapak Ibu guru yang kami hormati, untuk itu
dalam melaksanakan pembimbingan pada anak-anak tentunya perlu perencanaan yang matang. Ya. Perlu perencanaan yang matang agar bisa merencanakan dengan baik pembimbingan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Maka Bapak Ibu guru awal perlu mengidentifikasi, mencari informasi kebutuhan peserta didik yang Bapak Ibu bimbing. Dulu ada yang namanya IKMS, ya, ada instrumen kebutuhan siswa, ada instrumen permasalahan siswa. Nah, sekarang yang akan dibahas dalam webinar ini ada kaitannya dengan itu, yaitu implementasi asesmen diagnostik. Ada dua, Bapak Ibu ketahui, asesmen diagnostik, itu ada asesmen diagnostik yang kognitif, dan ada asesmen diagnostik yang non-kognitif. Asesmen diagnostik ini sangat penting, yang nanti akan dibahas oleh beliau narasumber. Ya. Untuk asesmen diagnostik ini asesmen yang dilakukan guru secara spesifik. Ini untuk mengidentifikasi mengenai kompetensi dari siswa, kekuatan dan kelemahan dari siswa dalam proses kegiatan belajar. Nah, untuk yang pertama, yang asesmen diagnostik kognitif, ini lebih cenderung ke ranah dari guru mapel. Ya, karena ini untuk mengetahui kemampuan intelektual dari peserta didik. Makanya dinamakan juga asesmen sumatif atau formatif. Oke. Bapak Ibu IPA, matematik, dan lain sebagainya, ini asesmennya diagnostik kognitif. Nah, dengan nanti yang akan dibahas, asesmen diagnostik non-kognitif, ini memang ranahnya Bapak Ibu semuanya selaku guru BK, yaitu proses pengumpulan informasi mengenai karakter dan kondisi yang tidak berkaitan dengan kemampuan intelektual siswa. Ya, nanti cakupannya ada aspek emosional, sosial, dan perkembangan yang tidak berkaitan dengan kecerdasan atau kemampuan akademik siswa. Ini awal ini sangat penting untuk Bapak Ibu laksanakan. Makanya nanti ikuti dengan baik. Harapan saya semua Bapak Ibu guru-guru BK, ya, SMP se-Kabupaten Tegal itu punya kemampuan actionnya di lapangan sesuai dengan keilmuan teori yang dimiliki. Ilmunya bagus, IT-nya bagus, secara teori bagus, sertifikatnya numpuk, tapi kalau action di lapangan kurang, itu juga sangat disayangkan. Penanganan anak itu sangat utama sekali. Kita sudah niatan, bismillah menjadi guru BK, berarti sudah tahu konsekuensinya, tahu kewajibannya, beda dengan guru mapel. Ya, kalau guru mapel berangkat kesiangan tidak begitu geger. Tapi kalau guru BK kesiangan apalagi sering, jelas jadi sorotan. Ini yang perlu kita sadari betul. Ya, sehingga langkah awal dalam melaksanakan pembimbingan yaitu untuk melakukan asesmen diagnostik non-kognitif, ini harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. Harapan saya, sekali lagi, action dari Bapak Ibu semuanya selaku guru BK, saya tahu memang sudah bagus, semuanya untuk lebih ditingkatkan kembali, gema ke-BK-an di sekolah, jangan sampai penilaiannya minir, ya, penilaian lama yang dulu orang tidak tahu bagaimana repotnya guru BK, tapi hanya melihat sepintas,
menyimpulkan tanpa menganalisa ya bahwa guru BK itu banyak nganggurnya daripada kerjanya. Hilangkan konsep itu, hilangkan kesan itu, tunjukkan kepada dunia pendidikan bahwa BK punya potensi yang sangat penting dan strategis, apalagi di era sekarang. Itu Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita launching tombol Askara MGBK Kabupaten Tegal dengan kegiatan perdana webinar implementasi asesmen diagnostik non-kognitif. Selamat melaksanakan webinar, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan siswa-siswi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang sudah memberikan sambutannya pada siang hari ini. Bapak Ibu, silakan memberikan reaction di layar Zoom-nya. Kalau misalkan memang mau memberikan reaction kayak seperti tadi, launching Kombel Askara MGBK Tegal. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya adalah sambutan yang kedua dari Ketua MGBK Kabupaten Tegal kepada Bapak Heri Supriyanto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pembina MGBK Kabupaten Tegal, Bapak Muhammad Rusli SPD, yang kami hormati Koordinator MGBK dan segenap pengurus MGBK Kabupaten Tegal, yang kami hormati Ketua Kombel Askara MGBK Kabupaten Tegal dan segenap pengurus Kombel Askara MGBK Kabupaten Tegal, yang kami hormati narasumber Ibu Mardiah SPSI SPD dan Bapak Ibu serta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajah dalam keadaan sehat walafiat dalam acara webinar asesmen diagnostik non kognitif tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya memulai dengan mengutip ungkapan dari seorang ulama yang pernah disampaikan dalam tausiahnya yang kurang lebih seperti ini. Apapun pekerjaan yang kamu geluti, cintailah dan syukurilah. Hidup tak akan menjadi beban jika kamu bisa menjalaninya dengan ikhlas. Kalau kamu sudah ikhlas dalam segala hal, akan mudah menjalani apapun. Nah, kita harus mencintai dan mensyukuri apa yang sudah Allah pilihkan sebagai guru BK. Tanpa ridho dari Allah, kita tidak mungkin jadi seperti ini. Nah, dengan mencintai itu kita harus melakukan yang terbaik untuk apa yang kita cintai. Tentunya kalau profesi BK ya tentunya kita harus menjadi orang yang profesional yang pada ujungnya adalah kembali ke anak seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Pembina MGBK. MGBK dan Kombel Askara ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk menjalankan peran yang telah dipilihkan Tuhan untuk kita, yaitu menjadi guru BK. Kita berharap dengan belajar bersama dan berbagi praktik baik, kita dapat menjalankan peran kita sebagai guru BK dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Dengan demikian, kesan guru BK sebagai polisi sekolah atau mungkin tukang cukur karena biasa ikut ngejar-ngejar anak, merazia, memotong rambut yang kadang-kadang tidak sesuai dengan dengan modelnya, itu
semoga tidak ada lagi, dan saya yakin untuk saat ini dan yang akan datang tidak ada lagi guru BK yang seperti itu. Guru BK bukan pemberi hukuman, bukan tukang razia HP atau make up atau yang lain, bukan tukang cukur juga. Guru BK adalah sahabat siswa yang mampu memberikan kenyamanan dan kepercayaan dari siswa untuk berbagi tentang apa yang dirasakan, dan kita memberikan layanan dengan baik dan profesional. Tentunya dalam mengerjakan tugas kita punya tanggung jawab juga untuk mensosialisasikan kepada teman sejawat dan pada anak didik tentunya. Guru BK profesional mampu memberikan layanan bimbingan dan konseling dengan kompeten. Nah, ini kompeten ini yang harus kita tanamkan atau kita usahakan dalam diri kita untuk menjadi yang terbaik, minimal untuk diri sendiri, sehingga kita punya dampak kepada yang lain. Mengutip lagi, untuk berubah itu ada 3M, itu dari Agim dulu yang pernah disampaikan, mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Maka kami mengajak Bapak Ibu semua untuk terus berubah menjadi lebih baik. Mungkin ini salah satu langkah kita untuk menjadi lebih baik. Saya kira kurang bijak kalau terlalu panjang lebar, karena memang dari narasumber nanti tentunya akan memberikan banyak lagi. Saya kira cukup dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hedi atas sambutan yang telah diberikan. Kemudian yang terakhir yaitu sambutan yang akan kami persilahkan kepada Ketua Kombel Askara, Ibu Amelia Bastiarani, SPD, dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Pembina MGBK Kabupaten Tegal, Bapak Muhammad Muslimin SPD, yang kami hormati Ketua MGBK Kabupaten Tegal, Bapak Heri Supriyanto SPD, dan selamat datang kami ucapkan seluruh peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan kasih-Nya kita semua dapat berkumpul dalam acara webinar ini. Sholawat serta salam kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, izinkan saya, Amelia Bastiarani, mewakili panitia, mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi yang sangat besar kepada semua yang telah bergabung dan berkontribusi dalam acara webinar ini. Perkenalkan, Komunitas Belajar Askara MGBK Kabupaten Tegal. Memiliki makna dalam bahasa Sanskerta yang artinya cahaya. Harapannya, Askara sebagai wadah atau cahaya guru BK dalam mengupgrade ilmu dan berbagi praktik baik, terutama dalam memberikan layanan BK yang komprehensif. Visi kami mewujudkan komunitas belajar guru BK yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif dalam layanan BK yang komprehensif. Ini nggak bisa, Pak. Misi kami satu, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaboratif antar guru BK dalam meningkatkan kualitas layanan BK di sekolah. Yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif anggota komunitas dalam belajar dan berbagi praktik baik
di dalam maupun di luar komunitas. 3. Meningkatkan kompetensi guru BK melalui kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Itulah visi kami dari Kombel Askara. Kami meyakini dalam Kombel ini dengan nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama adalah profesionalisme, kedua semangat belajar, 3 kolaboratif, 4 pelayanan kepada siswa, 6 inovasi, integritas, dan kepedulian terhadap perkembangan siswa. Moto Askara adalah Guidance Movement atau gerakan bimbingan dengan slogan bergerak serentak, serentak menggerakkan. Webinar hari ini akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dengan ilmu kebekaan kita, yaitu berbagi praktik baik, implementasi asesmen diagnostik non-kognitif. Seperti yang kita ketahui, asesmen ini sering kali tidak diterapkan secara benar di sekolah dalam proses pelayanan kita. Padahal hal ini memegang peranan yang sangat penting dalam memetakan berbagai aspek perkembangan siswa. Oleh karena itu, kami Kombel Askara menghadirkan pemateri yang sangat kompeten dan berpengalaman dalam topik webinar ini, yaitu Bu Mardia SPSI SPD yang akan menyampaikan praktik terbaiknya serta memberikan insight yang dapat langsung kita terapkan dalam pemberian layanan BK di sekolah nanti. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Sedikit saya akan membaca kutipan dari Pak Nadiem Makarim. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Sekali lagi, saya mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini ataupun ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Anda. Mari kita bersama-sama memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan semoga webinar ini memberikan manfaat dan dampak yang besar bagi kita semua. Selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amelia yang sudah memberikan sambutan. Sekaligus tadi sudah memberikan pemaparan tentang visi Kombel Askara. Nah, baiklah Bapak Ibu, acara berikutnya pemaparan materi. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan narasumber kita yang hebat yaitu Ibu Mardia SPSI SPD untuk menyampaikan paparan materinya. Ibu Mardia, silahkan bisa dimulai Ibu pemaparan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua guru BK yang mengikuti acara hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti kegiatan webinar kali ini. Segala puji bagi Allah, senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat izinnya lah kita semua bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita junjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap menjadi penerusnya dan semoga kelak di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat. Baik, Bapak Ibu guru hebat, saya rasa mengenai asesmen diagnostik non-kognitif yang merupakan pembahasan webinar kita pada kali ini, untuk teman-teman semua saya rasa sudah bukan suatu hal yang baru ya. Insya Allah teman-teman semua juga sudah mengenal dan sudah bisa memahami. Atau bahkan saya yakin banyak di antara teman-teman yang sudah mempraktekannya dalam kegiatan layanan kebekaan kita. Nah, di awal kalau masalahnya tentang asesmen diagnosis,
Apakah ada yang masih belum memahami apa sih asesmen? Saya rasa nggak ada ya. Nah, di asesmen diagnostik ini, maaf Pak, bisa ditampilkan? Ya. Jadi asesmen diagnostik ini merupakan sebuah upaya untuk memperoleh informasi tentang kondisi siswa. Ya, baik tadi ada aspek kognitif maupun ada aspek non kognitif. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Pembina ya, tadi sudah disampaikan bahwa ada dua aspek di dalam asesmen diagnostik. Nah, semua upaya ini terkait dengan kesiapan siswa untuk menerima pelajaran selanjutnya. Atau untuk guru BK sendiri, dalam hal ini adalah diagnostik non-kognitif, ini bisa membantu guru BK dalam memberikan layanan BK. Nah, tujuannya adanya asesmen ini adalah yang namanya asesmen ya kemampuan dasar dari siswa. Nah, yang selanjutnya adalah mengetahui bagaimana kondisi awal peserta didik. Jadi, kalau melihat dari definisi dan juga tujuannya, maka jadi kita jadi tahu bahwa pelaksanaan asesmen diagnostik non kognitif ini dilaksanakan di awal tahun ajaran atau di awal semester ya. Karena tadi kembali lagi pada tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi awal dari peserta didik karena ini adalah di awal, tentu saja dilakukan di awal semester. Oke. Nah, fungsi sendiri dari asesmen diagnostik non-kognitif adalah untuk mengetahui masalah-masalah yang diderita atau kalau bahasanya diderita kayaknya terlalu ekstrim banget ya Bu, Bapak Ibu. Cuma kalau ini memang definisi dari Subali ya. Ini fungsinya adalah untuk mengetahui masalah-masalah yang dialami ya, diderita atau mereka-mereka yang yang mengganggu peserta didik sehingga peserta didik yang mengalami kesulitan, hambatan atau gangguan ketika mengikuti program pembelajaran dalam suatu bidang studi itu dapat diketahui. Ya, ini adalah fungsi asesmen diagnostik. Untuk itu, pentingnya bagi kita semua untuk melakukan asesmen di awal. Karena asesmen ini adalah merupakan landasan atau dasar di mana kita melakukan sebuah persiapan dalam, kalau di sekolah berarti dalam rangka pembelajaran, kalau untuk kita guru BK berarti dalam mempersiapkan layanan BK. Nah, seperti Bapak Ibu yang sudah ketahui bahwa di asesmen diagnostik ini yang tadi kalau kognitif itu adalah berupa angka-angka ya, berupa angka-angka yang kita bisa dapatkan dari nilai rapotnya. Dan juga kalau yang asesmen diagnostik non kognitif ini lebih bersifat kepada hal-hal yang bersifat psikologis ya, atau hal-hal yang di luar bukan yang merupakan nilai. Bukan merupakan nilai-nilai dari mata pelajaran, tetapi ini juga merupakan bagian penting di dalam proses pembelajaran. Karena ketika kita mengetahui bagaimana kondisi seseorang atau kondisi siswa, kita akan bisa menerapkan atau melakukan pembelajaran yang tepat. Karena bagaimanapun juga kondisi psikologi seseorang itu akan mempengaruhi kesiapannya juga dalam belajar. Maka di sini asesmen diagnosis non-kognitif ini meliputi ada beberapa hal yang akan kita gali. Yang pertama itu menyangkut kesejahteraan psikologis dan sosial emosi. Kemudian di situ juga ada aktivitas siswa selama belajar di rumah, karena tentu saja kebiasaan di rumah juga akan mempengaruhi bagaimana dia belajar di sekolah. Maka kita perlu mengetahui bagaimana sih aktivitas siswa selama belajar di rumah. Nih, jadi ini juga merupakan faktor terpenting bagi informasi yang perlu kita dapatkan atau guru miliki agar bisa memberikan pembelajaran secara maksimal. Kemudian
Yang selanjutnya adalah tentang kondisi keluarga. Dia berasal dari kondisi keluarga yang bagaimana, apakah keluarganya harmonis atau tidak harmonis, karena tentu saja perbedaan kondisi keluarga ini juga akan mempengaruhi hasil belajar. Kenapa mempengaruhi hasil belajar? Karena tentu saja ketika seseorang belajar itu di sana dia juga akan membutuhkan konsentrasi. Anak yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis ada kecenderungan ya biasanya mereka ada yang kemudian mencari hal-hal lain ya yang akhirnya dapat mengganggu konsentrasi mereka. Kemudian apakah kondisi keluarganya dari kondisi yang keluarga yang mampu atau tidak mampu? Bagaimanakah pekerjaan orang tua? Nah, itu juga biasanya juga mempunyai dampak di dalam pembelajaran di sekolah. Selanjutnya adalah mengenai pergaulan siswa. Nah, pergaulan siswa ini juga tidak lepas dari keseharian mereka, dan keseharian ini juga akan membentuk sebuah kebiasaan ya, bagaimana mereka berperilaku, kemudian bagaimana mereka apa ya namanya ya, karena latar belakang pergaulan siswa ini perlu kita ketahui agar ketika dalam proses pembelajaran kita juga bagaimanakah dia apa ya namanya berperilaku atau bergaul dengan teman-temannya bagaimana, karena bagaimanapun juga yang namanya di sekolah itu kan pasti membutuhkan sosialisasi dengan baik kepada guru ataupun kepada siswa-siswa yang lain. Jadi ketika kita sudah mempunyai informasi awal, kita jadi bisa memperlakukan siswa sebagaimana kondisi mereka. Yang selanjutnya adalah asesmen yang bisa kita lakukan adalah untuk menggali bagaimanakah gaya belajar siswa. Karena kita tahu ya, yang namanya gaya belajar siswa itu akan mempengaruhi di dalam proses pembelajarannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa gaya belajar itu ada gaya belajar visual yang kemudian lebih mengandalkan kepada indera penglihatan, dan ada gaya belajar auditori di mana yang lebih banyak dikedepankan adalah atau yang banyak digunakan adalah telinga sebagai pendengaran, kemudian ada juga anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik. Nah, masing-masing siswa yang mempunyai gaya belajar yang berbeda ini tentu dalam proses pembelajarannya juga akan mempunyai karakteristik tersendiri atau mereka mempunyai cara belajar yang sendiri-sendiri sesuai dengan kecenderungan gaya belajar mereka. Oke, ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggali data mengenai karakter serta minat siswa. Nah, di sini pentingnya adanya kita melakukan asesmen diagnosis non-kognitif adalah diantaranya itu, sebagaimana yang ada di dalam modul layanan BK ya. Di situ sudah tertera 4 asesmen non-kognitif ini meliputi dari beberapa hal yang tadi sudah disampaikan. Nah, bagaimanakah kemudian hasil yang bisa kita peroleh? Nah, tentunya dari asesmen diagnostik non-kognitif yang kita lakukan itu pasti ada manfaatnya. Oleh sebab itu, kenapa kemudian di dalam kurikulum Merdeka dianjurkan bahwa di awal pembelajaran itu harusnya kita melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, hasilnya bisa dapat dirasakan oleh baik guru mapel ataupun oleh guru BK. Nah, guru mapel itu kita bisa memberikan hasil asesmen gaya belajar, ya. Jadi guru mapel juga memerlukan informasi ini. Jadi sebagai apa? Sebagai dasar bahwa mereka dapat mengenal siswa, bagaimanakah karakteristik belajar mereka. Sehingga guru pun dapat menerapkan strategi-strategi pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajarannya. Harapannya tentu akan mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Nah, selain kepada guru mapel, itu pun kita sebagai guru BK pun dapat memanfaatkan hasil asesmen sebagai perencanaan dalam melaksanakan layanan BK. Karena informasi awal ini bisa merupakan dasar dalam proses kita melakukan perencanaan. Apa saja sih yang akan saya lakukan, kemudian
dari siswa asuh yang kita dapatkan ya, yang menjadi tanggung jawab kita. Di situ kita kemudian bisa mengkelompokkan ataupun juga bisa melakukan persiapan-persiapan dalam melaksanakan layanan BK. Nah, ini kemarin ada berkaitan dengan hasil dari asesmen diagnostik non kognitif ini. Ada teman yang sempat bertanya ya, sebaiknya dari tadi asesmen diagnostik non kognitif itu kan ada beberapa aspek ya, aspek atau beberapa hal yang bisa kita gali. Yang tadi ada kesejahteraan psikologis dan emosional, aktivitas siswa belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, gaya belajar, karakter, minat dan lain-lain. Yang lain-lain pun kita bisa menambahkan atau kira-kira apa yang kita perlukan. Nah, mana sajakah yang bisa kita berikan kepada guru mata pelajaran? Karena kan barangkali nih ada informasi-informasi yang bersifat pribadi atau informasi-informasi yang bersifat rahasia. Nah, seperti itu. Kalau berdasarkan di modul layanan bimbingan konseling yang ada yang dari Kemendikbud itu, sebetulnya di sana diarahkan kita bisa memberikan informasi mengenai gaya belajarnya. Gaya belajar saja, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa informasi-informasi dari asesmen diagnostik non-kognitif lain pun bisa diberikan kepada guru mapel. Karena kembali lagi bahwa pemahaman yang utuh terhadap siswa, maka seseorang guru akan memperlakukannya sesuai dengan karakteristiknya. Ya, seperti itu harapannya. Jadi kalau menurut saya pribadi, apakah hanya gaya belajar saja, apakah hasil dari gaya belajar saja yang bisa diberikan kepada guru mapel? Menurut saya tidak harus ya. Kita bisa memberikan informasi-informasi lain yang sekiranya itu memang dibutuhkan oleh guru mapel. Tentunya kondisi dari masing-masing sekolah itu atau karakteristik dari guru mapel pun berbeda-beda. Ya, jadi hasilnya tidak hanya kepada guru BK, tetapi justru ini bisa bermanfaat juga kepada guru mapel. Nah, makanya ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita guru BK ketika kita sudah melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif ini, selanjutnya mau bagaimana? Apakah cukup hanya sampai di guru BK saja, atau bisa tersampaikan juga kepada guru mapel lain atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap hasil diagnostik non-kognitif ini. Nah, tadi adalah sedikit ya sekelumit mengenai mengenai asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, di sini ketika kita sudah tahu bagaimana pentingnya asesmen diagnostik non-kognitif, kemudian aspek-aspek apa saja yang akan kita lakukan di dalam asesmen diagnostik non-kognitif ini, maka kita perlu tahu juga tahapan dalam asesmen sebagai action kita ya, di dalam melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif ini. Nah, langkah-langkah atau tahapan di dalam asesmen ini ada 3. Tentu saja sebagaimana kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain ya, kurang lebih sama. Yang pertama adalah di tahap persiapan, ini kita akan membuat jadwal pelaksanaannya. Kapan kita akan melaksanakannya. Jadi kita sudah mempunyai perencanaan nih, kira-kira tanggal berapa kita akan melaksanakannya. Ya, sehingga ini akan mempengaruhi kita di dalam persiapan di tahap awal. Kemudian selanjutnya kita juga bisa menyiapkan instrumen. Kita pun bisa memilih instrumen yang tepat yang akan kita lakukan atau yang akan kita berikan itu instrumennya berupa apa. Nah, itu tinggal menyesuaikan kepada diri kita. Apakah kita mau menggunakan angket atau menggunakan kuesioner ataupun menggunakan teknik-teknik yang lain. Jadi selain di tahap persiapan ini, selain membuat jadwal pelaksanaan yang akan kita lakukan, kapan sih pelaksanaan asesmennya, kita juga harus menyiapkan instrumennya. Nah, sebetulnya banyak ya, nanti juga insya Allah akan saya selipkan contoh atau instrumen yang nanti bisa diadop oleh Bapak Ibu guru semua.
Nah, yang kedua, selain pertama persiapan, yang kedua adalah di tahap pelaksanaannya. Jadi di tahap pelaksanaan ini yaitu proses kita memberikan instrumen asesmen kepada siswa kita. Jadi kapan pelaksanaannya ya tadi sesuai dengan jadwal. Nah, proses pemberian ini juga akan menyesuaikan dengan jadwalnya. Kelas ini kapan dilaksanakannya. Nah, itu akan menyesuaikan dengan jadwal yang sudah kita buat. Nah, setelah proses pelaksanaan pemberian instrumen, kan kita sudah mendapatkan informasi mengenai apa yang dari instrumen, berarti kan sudah ada hasilnya. Maka yang harus kita lakukan adalah kemudian kita mengolah data tersebut agar bisa dijadikan sebagai data awal. Jadi sebagai data yang sudah kemudian kita olah sesuai dengan kepentingan kita. Jadi proses selanjutnya adalah setelah kita mengumpulkan instrumen dari siswa, kemudian data tersebut kita olah ya. Setelah kita olah agar nanti bisa diinterpretasikan dari kembali lagi pada tujuan asesmen tersebut adalah kita mengetahui bagaimana karakteristik atau kondisi dari siswa tersebut. Nah, setelah proses pelaksanaan dan kita sudah melakukan pengolahan data, maka yang selanjutnya adalah, yang ketiga adalah tindak lanjut, yaitu merupakan sebuah tindakan yang relevan terhadap kondisi siswa. Nah, ini dimaksudkan bagaimana? Ketika kita sudah tahu nih informasi mengenai kondisi siswa, nah ini kan kita bisa memberikan informasi ini baik kepada guru mapel, agar guru mapel juga bisa menggunakan informasi yang kita berikan dan bisa bermanfaat dalam proses kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru mapel. Nah, untuk kita sebagai guru BK, ini adalah sebagai informasi buat kita bagaimana karakteristik siswa tersebut agar nanti ketika kita memberikan proses pelayanan BK baik yang bersifat klasikal maupun bersifat kelompok ataupun individu, kita sudah bisa memahami karakteristik siswa tersebut. Nah, kembali kepada tadi sudah saya sampaikan mengenai bahwa ada ketika kita di awal, tahap awal itu perlu mempersiapkan instrumen. Kita akan lebih memilih mana? Apakah karena sebetulnya ketika kita melakukan asesmen diagnostik non-kognitif ini, sebetulnya asesmennya ragamnya banyak sekali. Ya, yang paling familiar dan paling banyak digunakan serta paling mudah kita lakukan adalah menggunakan yang pertama ini, yaitu menggunakan angket atau kuesioner. Tapi bisa juga kita lengkapi dengan hasil dari observasi ataupun wawancara. Ya, ini bisa kita lengkapi. Tetapi memang kalau sebagai informasi awal yang paling mudah dan paling sangat bisa praktis kita laksanakan itu adalah menggunakan angket atau kuesioner. Ya, ini adalah berbagai ragam asesmen yang bisa kita gunakan. Insya Allah nanti akan lebih banyak untuk di-share prakteknya saja ya. Nah, ini tadi. Dari strategi yang pernah saya lakukan, semuanya saya pakai, tetapi yang memang kalau untuk diagnostik non-kognitif di awal, saya lebih banyak menggunakan dari angket atau kuesioner. Nah, strategi pelaksanaannya itu bisa dilakukan baik secara offline atau tatap muka secara langsung, ataupun online atau daring. Nah, tentunya ini menyesuaikan pada kondisi masing-masing sekolah atau kondisi masing-masing Bapak Ibu ya, ketika di sekolahnya mempunyai kesempatan masuk kelas, maka ini bisa digunakan untuk kegiatan offline atau tatap muka. Nah, penggunaannya juga kita bisa kalau secara offline atau tatap muka bagi guru BK yang diberikan jam masuk, karena kita tahu ya Bapak Ibu ya, tidak semua guru BK diberikan kesempatan atau diberikan jam tersendiri ya, jam khusus untuk masuk ke kelas. Nah, ini offline ini atau strategi berupa tatap muka ini bisa dilakukan oleh guru BK yang memang diberikan jam tatap muka di sekolahnya.
kita bisa menggunakan Google Form, jadi bisa menggunakan HP, karena sekarang menggunakan HP, menggunakan media Google Form itu udah sangat simpel banget, udah sangat praktis banget, dan membantu kita untuk memudahkan di dalam proses pengolahan data. Tetapi misalkan Bapak Ibu guru merasa bahwa saya kalau menggunakan Google Form kayaknya saya tidak familiar atau saya tidak bisa menggunakan Google Form. Ini misalkan ya, jika memang terbatasnya kesulitan memang di dalam menggunakan Google Form, ini kita pun bisa menggunakan media-media yang lain ya, atau menggunakan strategi yang lain. Misalkan menggunakan kertas yang kemudian nanti kita meminta anak-anak untuk mengisinya. Meskipun dengan metode menggunakan kertas ini tentunya ketika di dalam proses pengolahan data ini agak lumayan ya, lumayan cukup menguras tenaga ya. Tapi memang lebih praktis menggunakan Google Form. Nah, lalu bagaimanakah bagi teman-teman yang tidak mempunyai atau tidak diberikan kesempatan untuk memiliki jam pembelajaran tertentu atau memiliki jam tatap muka di sekolah? Nah, maka ini kita bisa menggunakan metode online atau daring. Nah, kalau metode online atau daring ini, karena sekian banyak siswa, maka yang lebih efektif tentu saja menggunakan Google Form. Ya, jadi sekarang kan hampir sebagian dari kita mempunyai grup WA ya. Jadi mempunyai grup WA. Kita bisa memanfaatkan grup WA tersebut untuk menyampaikan link Google Form yang akan diisi atau direspon oleh siswa kita. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Walaupun menggunakan Google Form, sama-sama menggunakan Google Form, baik yang tatap muka maupun daring ya, ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apakah kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama, kalau yang tatap muka, ini kelebihannya, enaknya kalau tatap muka berarti kita meminta siswa untuk membawa HP ke sekolah. Jadi diisinya pada saat di sekolah. Nah, ketika mereka mengisi di sekolah ini, itu akan memudahkan kita untuk bisa bisa melihat responnya. Kita bisa melihat kesungguhan mereka di dalam mengisinya. Ya, karena kalau di rumah atau secara daring itu kita pertama yang kesulitannya itu kita nggak bisa melihat apakah mereka benar-benar sungguh-sungguh mengisinya, meskipun di sana sudah ada instruksi ya, ada instruksi bahwa ini bukan apa yang kalian masukkan tidak akan mempengaruhi nilai, ataupun kalian tidak usah khawatir, kalian mengisinya dengan jujur seperti itu. Tetapi ada juga siswa yang penting aku ngisi, sehingga kalau adanya yang penting aku ngisi berarti kan tingkat kesungguhannya itu yang kadang kurang. Nah, kalau tingkat kesungguhannya kurang, berarti hasil yang diperolehnya juga bisa tidak valid. Nah, enaknya kalau bisa tatap muka, itu kita bisa melihat keseriusan siswa ketika mengisi Google Form. Nah, ini jadi kembali lagi disesuaikan kepada masing-masing sekolah atau kepada kondisi masing-masing Bapak Ibu. Jadi intinya kita bisa menggunakan berbagai macam strategi di dalam proses pengisian atau pemberian penyajian dari strategi kuesioner atau angket tersebut. Nah, ini yang selanjutnya adalah contoh format. Ya, contoh format ini adalah di awal ya. Di awal itu saya mendapatkan format seperti ini. Jadi pertama kali launching mengenai kurikulum merdeka, kan masih bingung tuh, masih nggak punya bayangan ya, seperti apa sih asesmen diagnostik non kognitif itu seperti apa. Jadi pengalaman aja bahwa ketika pertama kali mengikuti kegiatan BIMTEK, ada kemudian penyampaian tentang hasil contoh dari hasil asesmen diagnostik. Nah,
meskipun yang kita tekankan adalah asesmen diagnostik non-kognitif, tapi buat saya pribadi, saya juga memerlukan, ya, kalau untuk saya sebagai guru BK itu, saya juga tetap menggunakan data dari asesmen diagnostik kognitif. Nah, jadi kita perlu juga memiliki data mengenai nilai-nilai siswa. Dengan demikian kita juga akan bisa memprediksi, oh kalau siswa ini mempunyai kelebihan di mapel ini, atau siswa tersebut mempunyai kelemahan di mapel ini. Nah, ini sebetulnya lebih untuk penggunaan kita bukan hanya sekedar sebagai guru BK ya. Ini adalah informasi ketika kita bisa melaksanakan konseling kelompok ataupun kita melaksanakan layanan konseling individual, ini bisa kita manfaatkan. Jadi kalau saya awal itu tidak hanya diagnostik non-kognitif saja, tetapi juga saya memerlukan di sini adalah data-data yang bersifat kognitif. Jadi awal ketika saya mendapatkan format adalah seperti ini, di mana di sini terbagi. Jadi judulnya kan hasil asesmen diagnostik ya. Maka di sini ada yang kognitif, maka di sini nulisnya adalah akademik, dan di sebelahnya adalah yang diagnostik non-kognitif. Di mana di situ format yang diberikan itu ada tidak jauh berbeda ya dengan yang ada di modul BK. Ada KSE, ada efektivitas belajar di rumah, pergaulan dan keluarga, gaya belajar, dan termasuk juga kecenderungan potensi. Dalam hal ini kecenderungan potensi lebih kepada mata pelajaran apa yang dia sukai ataupun dia kuasai, atau mata pelajaran yang dia kurang sukai atau yang kurang dia kuasai, dan ini bisa kita pantau juga dengan jadi kayak bisa sekaligus sebagai kayak kalau di kita ada sosiometri ya, tetapi ini lebih kepada mata pelajaran gitu. Jadi kita juga akan bisa mengetahui sebetulnya anak ini bagaimanakah dia mempunyai potensi terhadap mata pelajaran yang mana, atau dia mempunyai kekurangan di mata pelajaran mana. Jadi kecenderungan potensi ini bisa kita matchingkan dengan data dari data kognitif, atau di sini ada data nanti bisa sinkron. Kalau kita bisa melihat misalkan anak ini kok katanya dia kesulitan matematika, tapi kok nilai matematikanya bagus. Nah, ada apa ini loh? Nah, itu kan bisa menjadikan bahan kita di dalam kita melakukan layanan konseling individual. Nah, jadi bisa jadi banyak faktor ya itu yang nanti akan mempengaruhi anak tersebut kenapa seperti itu. Nah, kita bisa menggali informasinya lebih lanjut ketika kita melakukan konseling. Jadi ini adalah format awal yang pernah saya dapatkan dan pernah saya praktekkan, ya. Nah, jadi yang sudah saya praktekkan hasilnya kemudian itu Pak yang tadi diklik aja hasil asesmen diagnostiknya. Share. Nggak bisa berarti di share. Dari saya aja. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, Bu Dia sedang ada gangguan teknis. Jadi memang betul bahwa
kita bisa menggunakan asesmen diagnostik non-kognitif ini untuk saling berkolaborasi ya dengan guru mapel yang lain, bahwa hasil asesmen ini dapat untuk merencanakan Bapak Ibu guru mapel atau kita sendiri sebagai guru BK untuk merencanakan pembelajaran atau layanan yang memang berkualitas bagi siswa-siswa kita. Apalagi di kurikulum Merdeka ini kita sedang dituntut untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini Bu Dia sudah masuk lagi. Nanti setelah pemaparan dari Bu Dia, Bapak Ibu guru barangkali ada yang ingin bertanya ataupun ingin saling berbagi praktik baiknya di sekolah, boleh saja ya Bapak Ibu. Nanti bisa lewat kolom chat atau raise hand terlebih dahulu. Ini ada Pak Afan dan lain-lain. Pak Afan, Bu Rizka, dan Pak Lutfi, Pak Lutfatul. Ini sudah raise hand dari awal ya? Apa sudah mau antri bertanya ini? Ibu sudah bisa dilanjutkan Bu Dia? Oke, silakan Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, mohon dimaafkan tadi ada sedikit saya salah ngeklik sehingga akhirnya keluar. Alhamdulillah sudah bisa bergabung lagi ya. Ya, ini Bapak Ibu, saya hanya ingin menunjukkan contoh hasil yang saya lakukan dari hasil asesmen diagnosis. Jadi di sini saya ada dua seperti format yang tadi ya. Di sini ada yang akademik dan juga non akademik. Nah, di KSE dan kemudian di sini ada kolom aktivitas belajar, juga ada kondisi keluarga, gaya belajar, dan kecenderungan potensi ini ternyata dari pengalaman pertama ketika melakukan itu, saya menilai kok kayaknya kurang efektif ya. Kenapa? Karena di masing-masing item ini akan memiliki asesmen tersendiri. Sehingga saya ketika membuatkan Google Form itu, masing-masing. Jadi misalkan KSE punya form tersendiri dengan link tersendiri, aktivitas belajar juga sama seperti itu. Jadi dari masing-masing itu kemudian diberikan kepada siswa. Nah, setelah itu baru saya buatkan resume. Sehingga nanti jadi seperti ini. Nah, resume ini juga sama ketika kita membuatkan Google Form ya. Jadi nanti anak akan mengisi langsung mengisikan ke sini. Jadi kondisinya seperti apa? Nanti mereka yang akan membantu untuk memasukkan. Atau kalau kita maksudnya bisa dilakukan oleh anak dengan Google Form ataupun juga kita bisa melakukannya sendiri. Nih, jadi teknisnya itu kembali kepada masing-masing panjenengan, enaknya yang mana, nyamannya yang mana. Ya, ini dan ini lebih enak lagi ketika kita melakukannya dengan kegiatan tatap muka. Jadi kebetulan karena di sekolah saya itu ada jam pembelajaran yang masuk di dalam kelas, maka saya pergunakan dengan cara seperti ini. Dan itu pun saya rasakan bisa dilakukan ya. Tetapi
untuk saat ini saya memikir kayaknya seperti itu kurang efektif. Di akhir saya akan memberikan contoh ya, contoh dari praktik baik dari sekolah lain yang bisa dikombinasi dalam satu Google Form yang mencakup keseluruhannya. Ya, jadi ini nanti insya Allah akan saya share ya dari formnya dan juga nanti termasuk analisisnya ya, aktivitas belajarnya ini sangat aktif itu bagaimana, aktif itu seperti apa, itu dari form-form yang sudah diberikan itu nanti di situ saya akan sudah ada bagaimana kemudian kita menginterpretasikannya sehingga dan itu bisa masukin ke data ini. Tapi kembali lagi yang saya rasakan dengan seperti ini kemudian menjadi kurang efektif. Nah, akhirnya kembali ke sini ke PPT. Ini materinya gimana ya? Pak Komara. Balik ke PPT. Seru banget. Hentikannya gimana? Oh iya. Oke, lanjut ke ini. Mau ke PDF yang tadi. Iya. Masuk ke Oke ya, itu sebentar Pak, diturunkan dulu sebentar. Nah, tadi itu adalah format dari yang kami dapatkan ketika mungkin teman-teman ada juga yang ketika mengikuti kegiatan workshop ya ketika di SMP 3 Selawi ya, itu seperti itu yang kemudian saya mencoba mempraktekkan dan tapi saya rasa masih merasakan kurang efektif gitu. Sebentar saya share contoh. Pak, minta tolong. Ini gimana ya dari PPT-nya. Saya Iya, sudah. Saya bagikan. Saya mau bagikan link contohnya. Oh, saya mau klik ini nih. Mana ya? Sebentar ya. Nah, ini. Ini gimana dia? Kembali ke Meet. Ini. Nah, Bapak Ibu bisa juga tadi yang bisa menggunakan form seperti ini ya. Nah, di form ini kan berbeda dengan form tadi awal ya. Kalau form awal tadi itu kita bisa menggunakan Google Form. Nah, kalau yang ini bisa bersifat spesifik. Spesifiknya apa? Adalah di sini kita bisa mengisinya secara manual berdasarkan hasil observasi atau wawancara. Dan ini tentu saja informasi ini akan bisa bersifat lebih mendalam ya. Nih, karena kalau yang seperti ini akan bersifat individual. Tetapi ini juga bisa kita sebagai informasi atau catatan kita, meskipun ini dianggap kurang praktis ya, karena tentu saja siswa yang kita ampu itu banyak sehingga akan kurang praktis. Tetapi di sisi lain kelebihannya di sini kita jadi lebih informasi yang kita dapatkan lebih valid, kemudian dari hasil observasi atau wawancara yang kita dapatkan itu akan lebih mendalam. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan yang seperti ini. Ini adalah bahan untuk kita melakukan konseling individual atau konseling kelompok ya. Ini.
Kemudian selanjutnya ke PPT-nya, Pak. Sudah hentikan. Masuk ke PPT. Iya, jenengan aja. Nah, jadi selanjutnya silakan nanti kita bisa mencoba. Nah, gimana nih? Lanjut, Pak, yang di ini. Tolong, Pak, itu yang tadi PPT-nya. Belum masuk nih. Nanti Bapak Ibu juga bisa mencobanya ya, cara mempraktekannya sebetulnya ini sangat mudah sekali. Jadi yang pertama itu memang langkah-langkah yang dilakukan jauh lebih panjang ya untuk bisa mendapatkan hasil akhirnya. Tetapi ketika saya mengikuti kegiatan webinar juga ya, ketika di nggak webinar, waktu itu kita workshop ya di SMK 2 Selawi. Nah, di sana kemudian kita juga diberikan cara praktis ketika kita melakukan asesmen. Yang diberikan contohnya adalah mengenai asesmen gaya belajar. Bisa langsung di ini ya. Iya, iya. Bisa di ini? Klik? Nggak bisa. Sebentar ya, Bapak Ibu. Ini harus dicari dulu. Kalau di PPT-nya, kalau diklik sudah bisa langsung terhubung ya. Nanti sudah dibagikan itunya belum ya? Link dari itunya barangkali bisa dibagikan. Barangkali ada yang mau langsung praktek. Oke, Bapak Ibu silahkan itu di kolom chat sudah ada link materi itu sharing assessment, itu Bapak Ibu bisa langsung klik saja. Di situ juga terdapat Google Link Form ya, yang bisa Bapak Ibu coba sekaligus. Sambil kita mendengarkan Budia, bisa langsung juga praktek bagaimana sih cara isinya atau isinya apa saja, silahkan Bapak Ibu. Ya, coba diklik ya Bapak Ibu dari link yang tadi sudah saya berikan. Itu sebetulnya ada beberapa contoh ya untuk gaya belajar. Di situ saya sematkan ada 2 macam ya. Ada yang satunya itu adalah hasil gaya belajar yang dia itu hanya 15 item atau 15 pernyataan. Nanti itu 15 pernyataan itu nanti bisa direspon oleh siswa. Yang kedua, itu juga ada yang sebanyak 30. Jadi silakan tergantung dari Bapak Ibu pengennya yang mana, nyamannya yang mana. Karena bisa jadi 15 kurang deh. Barangkali anak kurang bersungguh-sungguh untuk mengerjakan. Ketika kita memiliki item yang lebih banyak, maka reliabilitas dan validitasnya akan lebih tinggi dibandingkan kalau hanya sedikit. Kecuali ketika kita bisa mengkondisikan anak ya. Jadi ini kita bisa untuk bahan pertimbangan kita. Kalau mau lebih praktis, memang kita bisa menggunakan yang 15 ini. Tapi kalau misalkan dirasa kurang saya nggak yakin gitu loh. Nah, bisa menggunakan yang 30. Yang 30. Nah, ini yang sudah saya lakukan. Ini saya coba yang ada sebanyak 15 ya. 15, ada 15 item. Dan enaknya ketika kita sudah menggunakan, ini kita bisa menggunakan data ini saya peroleh dari Google Form ya. Saya peroleh dari Google Form. Ketika anak memberikan respon, kemudian itu kan dari spreadsheet ya. Dari spreadsheet. Kalau di sini sudah ada aplikasi yang untuk menganalisis langsung gaya belajarnya. Jadi nanti gaya belajarnya itu ini nanti bisa langsung terdeteksi baik per kelas ataupun per individu. Itu sudah bisa dibaca hasilnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya dari hasil spreadsheet kemudian
kalau dulu ini kan aplikasinya diberikan oleh Pak Lukman Hakim ya. Kalau barangkali ada teman-teman yang ikut workshop yang ada di SMK 2 Adiwerna, itu diberikan oleh beliau. Nah, kalau dari beliau itu kemarin tata cara pelaksanaannya kan dari spreadsheet kemudian dikopas langsung ke aplikasinya. Di sini ada contohnya, cuma saya sulit untuk menampilkan ya. Kalau mau praktek langsung bisa nggak ya Pak Komar? Caranya gimana nih? Biar bisa ditampilkan. Ya, yang mau ditampilkan berarti kalau dari sini, ini kan aplikasinya. Bisa langsung. Bagikan tadi, Pak. Iya. Bapak Ibu jangan lupa untuk bisa mengisi link absensi sudah tersedia di kolom chat dan juga mohon dukungan untuk komunitas kami Bisa di langsung PMR di YouTube. Bisa. Bisa saling mengikuti dan subscribe di YouTube-nya. Gimana ya langsung prakteknya. Jadi gini Bapak Ibu, nanti ini kan dari hasil Google Form, kemudian di-copy ke tadi. Saya ngopi dulu ke Excel, Pak. Kenapa saya kopikan dulu ke Excel? Karena biasanya kalau dari Google Form, satu siswa itu bisa memberikan jawaban lebih dari satu. Sehingga di situ kita akan akan kesulitan untuk mengidentifikasi. Tetapi kalau misalkan kita sudah olah dulu datanya, misalkan dari Google Spreadsheet, kemudian kita dikopaskan ke Excel, itu nanti kita bisa mengurutkan yang pertama kita bisa mengurutkan dari nomor absennya, nomor absen awal sampai nomor absen akhir. Dengan demikian, ketika nanti kita ngeklik kan di situ kan ada resume ya, ada hasil dari analisisnya, maka itu kita akan bisa menemukan data per individunya, itu kita tinggal urut, saya mau butuhnya di absen berapa, itu akan lebih mudah. Tetapi kalau langsung dari Google Spreadsheet, biasanya itu belum urut sesuai absennya, ya, meskipun kita bisa mengolahnya, tetapi kalau saya pribadi lebih nyaman ketika menggunakan Excel. Jadi dari Google Spreadsheet, kemudian saya copy dulu ke Excel, saya cek dulu kira-kira ada nggak sih siswa yang kemudian memberikan double jawaban atau mungkin bahkan ada yang lebih dari 2 ya. Saya pernah menemukan ada yang 3, ada yang 4, karena ketika mengisi, anak tuh nggak yakin, udah kekirim belum ya? Nah, akhirnya kan bisa memberikan jawaban lebih dari 1. Maka lebih nyamannya, lebih enaknya ketika kita dari Google Spreadsheet tersebut langsung dikopaskan dulu ke Excel. Nanti kita urutkan sudah, kalau misalkan kita bisa ngecek ada siswa yang belum melakukan apa belum. Ya, apakah siswanya itu sudah mengisi apa belum? Itu kita bisa ngeceknya. Ya, jadi enaknya menggunakan menggunakan Google Form itu lebih praktis ya, lebih praktis. Dan itu kita bisa masukkan langsung ke dalam analisisnya. Itu kita bisa melihat baik individu maupun secara per kelasnya. Nah, sebagai saran saja, kalau yang sudah saya cobakan itu, sebetulnya ketika kita membuat link Google Form itu, kita bisa membuat satu link untuk semua kelas. Ataupun kita bisa membuat per masing-masing kelas kita bikinkan linknya sendiri. Karena nanti spreadsheet atau jawaban yang masuk kan spreadsheetnya sendiri-sendiri. Nah, itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau misalkan hanya satu link untuk semua kelas, itu maka masuknya itu kan berarti semua kelas masuk dalam satu spreadsheet itu. Enaknya praktis karena hanya satu link bisa dipakai untuk semua kelas. Tetapi kelemahannya ketika kita kesulitan kita dalam mengecek, terutama kalau kita menggunakan yang metode online atau daring, ya, karena di situ kan kita juga harus ngecek anak ini sudah ngisi apa belum. Nah, kalau misalkan per kelas itu akan memudahkan kita untuk ngecek anaknya. Oh, isi ini yang belum isi. Nah, itu kan kita bisa memberikan penguatan di dalam grup ya, yang udah ngisi baru anak sekian misalkan. Nah, itu mempermudah kita untuk mengontrol siapakah yang sudah ngisi dan siapa yang belum mengisi.
Karena harapan kita kan satu kelas bisa mengisi secara full. Tapi kenyataannya kendala yang dialami di lapangan tidak semua siswa bersedia untuk mengisinya. Sehingga nek basa Jawane iki gurune kudu ngoprak-oprak gitu loh. Ini loh yang belum ngisi, nah, tolong segera diisi seperti itu. Beda halnya kalau dengan offline, kalau tatap muka kan kita bisa ngontrol langsung ke anaknya siapa yang belum. Nah, itu ya. Jadi kalau saya awalnya saya mencoba untuk yang satu link tapi untuk semua kelas, itu saya kesulitan untuk kontrolnya. Tapi kalau misalkan satu kelas satu link, itu saya mudah karena satu kelas itu hanya 32 siswa kan bisa kelihatan oh siapa yang belum, siapa yang sudah seperti itu. Jadi intinya semua punya kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalkan masing-masing kelas itu repotnya ya harus menyediakan masing-masing link dan kita share di grup WA-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya paling enak kalau kita bisa langsung mempraktekannya ya. Ada simulasi langsung, tapi mohon maaf ya ini karena secara daring ini saya ada keterbatasan untuk bisa mensimulasi secara langsung bagaimana caranya. Nanti bisa coba dipraktekkan di rumah ya. Itu sudah insya Allah sudah saya berikan link untuk materinya baik materi PPT ataupun semuanya. Itu semuanya sudah ada di situ, tinggal panjenengan semua mengakses. Nah, harapan terakhirnya ini adalah di yang terakhir ya Pak. Coba Pak di yang terakhir. Itu adalah praktek baik yang dilakukan oleh SMA 23 Bandung Pak. Nah, itu linknya bisa langsung ke linknya enggak ya? Sebentar ya, Bapak Ibu. Bisa ditampilkan, Pak? Ini kalau saya berbagi bisa enggak ya? Cuma kalau di berbagi saya enggak bisa ini. Adalah ya, tampilannya sebetulnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Cuma di sini saya nggak bisa by video ya, hanya gambar saja ya. Jadi kalau di sini yang saya pelajari itu enaknya dari aspek-aspek yang akan kita gali itu sudah dijadikan satu. Jadi dijadikan satu form. Jadi kalau yang di awal tadi kan saya masing-masing komponen tuh, misalkan KSS sendiri, aktivitas belajar di rumah sendiri, kemudian kondisi keluarga sendiri, itu kan lebih repot. Nah, di sini kita bisa kemudian memilih item-item yang mewakili aspek-aspek tersebut. Misalkan kita membuat pertanyaan sebanyak 30. Nah, 30 itu sudah mewakili dari kesemua aspek tersebut. Ya, kecuali di gaya belajar, hanya paling tambahannya di gaya belajar saja. Dan ini saya melihat lebih simpel, lebih praktis ketika kita menggunakan ini. Dan ini adalah salah satu contoh yang bisa panjenengan adopt, bisa di ATM lah ya Bapak Ibu ya. Ini jadi buktinya bisa ada nih loh hasil kerjaan kita, gitu. Baik terserah mau di print atau dalam bentuk soft file ataupun dalam bentuk hard copy ya. Itu bisa panjenengan lakukan. Dan ini bisa akhirnya kita bisa memberikannya kepada guru mapel ya, atau kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Nah, dalam bentuk ini kan dia bentuknya digital ya, walaupun bisa nanti di print. Nanti silahkan bisa diakses, itu linknya sudah saya sematkan di PDF juga ada, kemudian itu juga sudah saya berikan linknya. Nanti silahkan panjenengan bisa mengaksesnya, contoh yang bisa kita semua lakukan. Jadi tentu saja ketika kita melakukan yang seperti itu membutuhkan tim, karena untuk mengolah data itu memang butuh effort yang luar biasa ya. Jadi kalau ada timnya kita bisa berbagi nanti misalkan guru BK ada berapa di sekolahnya, nanti kita bisa berbagi panjenengan bagian ini,
ini bagian apa, dan itu bisa kita lakukan untuk semua kelas, misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu bisa kita lakukan ya. Jadi Bapak Ibu, ini sudah ada contoh, tinggal nanti panjenengan bisa berlatih untuk melakukan asesmen diagnostik non kognitif. Insya Allah bahan yang saya berikan bisa sebagai gambaran ya untuk melakukannya, dan kalau misalkan memang ada kesulitan nanti bisa kita konsultasi atau saling by phone ya, boleh, silahkan ya teman-teman. Jadi selamat mempraktekkan. Untuk materi awal ini saya akhiri ya. Selamat mempraktekkan, selamat berkarya. Mari kita tunjukkan unjuk aksi terbaik kita, sehingga tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua MGBK, kok kesannya guru BK kok nggak ada pekerjaannya, padahal pekerjaan kita banyak ya. Nah, ini salah satu unjuk kinerja yang bisa kita, bahasanya apa ya, kita pamerkan. Kita pamerkan kepada orang lain, kepada guru lain, bahwa sebetulnya guru BK itu juga punya kinerja yang baik, punya pekerjaan, punya apa, jadi tidak dianggap guru BK itu guru yang nganggur gitu. Kesan itu mudah-mudahan bisa tertepis. Oke ya, sebetulnya bisa nanti untuk session pemaparan saya akhiri, nanti bisa di session berikutnya. Begitu nggih, saya akhiri untuk session pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ibu Dia, terima kasih sekali atas pemaparan yang sudah sangat detail dari awal hingga akhir. Bapak Ibu, nanti seperti apa kata Bu Dia tadi, bahwa Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkan yang tadi Bu Dia paparkan melalui link yang sudah disediakan di grup atau di kolom chat. Nah, berikut ya adalah tentang sesi diskusi atau sesi sharing. Oke. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau nih bercerita atau saling berbagi kalau sudah mempraktekkan juga, tapi hasilnya bagaimana, kan kita perlu saling diskusi ya Bu, Bapak. Silakan barangkali dari Bapak Ibu sambil menunggu absennya. Yang silakan absen. Ya. Ini ada Bu. Ada Mifrohatun Farid. Ibu Mifrohatun Farid dan Bu Sandra Harini. Bu Mifrohatun Farid dulu nggih. Monggo silakan Ibu. Ibu kenapa Bapak? Bapak atau Ibu ya ini ya. Jadi buka link. Mohon maaf. Oh iya, silakan Pak. Mifrohatun Farid. Boleh dibuka mic-nya. Atau enggak sengaja kepencet ini. Atau yang lain. Atau yang lain, monggo. Tadi Bu Sandra deh, kayaknya sudah angkat tangan, silakan Bu Sandra. Terima kasih atas waktunya. Ya, di sini saya ingin bukan Bu, silakan Bu Sandra. Dari SMP Negeri Kecamatan. Ya, silakan Mbak. Ya, terima kasih. Saya sudah melaksanakan tentang asesmen kognitif non akademik ya, tentang gaya belajar. Nah, ketika saya memberikan Google Form itu memang terkendala ketika satu link itu semua yang masuk kami kesulitan untuk menganalisis per kelasnya. Akhirnya saya menggunakan model angket langsung yang seperti diberikan sama Bu Dia kemarin. Saya langsung masuk ke kelas-kelas dan itu cukup efektif karena memang langsung dianalisis. Nah, kemudian sudah kami bagi, setelah kami bagi siswanya terkait dengan gaya belajarnya, terus mau diapakan anak itu yang menjadi kebingungan kami. Setelah dibagi-bagi terus kita mau ngapain gitu loh, itu yang menjadi kendala kami, karena memang di sini kami juga memberikan masukan ke guru mapel juga, mereka juga tidak tahu seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sebagai guru BK? Terima kasih. Oke, baik. Langsung dijawab atau nunggu Ibu? Langsung saja ya, Bu. Satu-satu ya.
Baik, sebetulnya kalau panjenengan mencermati di link yang saya bagikan tersebut, yang judulnya, bentar ya, aplikasi hasil analisis gaya belajar. Kalau panjenengan menggunakan 15, gunakanlah aplikasi hasil analisis belajar yang 15. Kalau misalkan yang menggunakan 30 bisa menggunakan 30. Kalau yang 15 ini punya Pak Lukman, kalau yang 30 itu dari Pak siapa yang dari SMP Menjobo itu loh. Nah, ini jadi saya gunakan aja yang 15 ya. Nah, di sini nanti setelah panjenengan kan copy dulu ya, Mbak Sandra hari ini. Nanti bisa di copy dulu. Kemudian jadi kalau saya lebih memudahkan, saya tidak dari spread ya. Kalau dari Google Form kan pakai split, tapi kalau karena panjenengan itu langsung, berarti kan nanti bisa dimasukkan datanya. Nah, dari data tersebut sebetulnya datanya kan berupa angka-angka. Misalkan berarti apa ya, melakukan coding. Nah, nggak enaknya pakai langsung, itu memang kita harus melakukan coding manual ya, Tapi kalau misalkan tidak menggunakan coding, panjenengan sudah bisa langsung menganalisis, sebetulnya sudah langsung menganalisis. Contohnya begini, tadi kan misalkan sudah diberikan kuesioner, kemudian anak paling banyak kecenderungannya mana? Adalah misalkan gaya belajarnya adalah gaya belajar visual. Nah, tinggal dimasukin saja kepada kalau tadi saya tuh membuat resume ya, ada resume. Contohnya mana ya? Contohnya, ada resume, sebentar, saya aktifkan dulu. Nah, bisa dibuat seperti ini. Tetapi ini kan manual banget dan itu membutuhkan waktu karena akhirnya kan masukan manual. Berbeda dengan kalau kita menggunakan Google Form. Tapi kalau menggunakan Google Form, kita bisa langsung mengolahnya. Jadi menggunakan aplikasi tadi. Contohnya ini ya. Bentar. Nah, kalau tadi kita menggunakan aplikasi, menggunakan Google Form, di sini kan ada tulisan copy dari spreadsheet ya. Tetapi kalau saya tadi lebih menggunakan dari Excel. Dari Excel kemudian saya pindahkan ke sini, langsung di Kompas. Begitu kita buka ke jendela berikutnya, itu nanti sudah muncul analisisnya. Ini mohon maaf, ini saya belum mempraktekannya. Sebentar. Saya praktekkan. Ya. Nah, misalkan ini ya. Ini saya ambil dari hasil kelas 8G. Karena sekarang saya ngajarnya di kelas 8. Saya kopas dulu. Kemudian saya masukkan ke analisisnya. Jadi nanti setelah dikopas, hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Ya, jadi kan kalau tadi dari spreadsheet dimasukin setelah diurutkan dari no absen 1 itu bisa kita urutkan ke bawah. Itu ya. Ternyata saya ada yang kelewat. Nah, ini nanti dari visual, auditory, dan kinestetik ini pun kita bisa pakai itu ya, pengurutan dari yang besar ke kecil itu loh. Apa yang namanya? Short ya, bisa di-shoot dari yang besar sampai ke kecil gitu ya. Suara saya jelas. Paham. Ada drum band di sini. Ya. Jelas nggak? Maaf, bisa Jelas, maaf, paham, bisa itu. Oke. Jadi itu aplikasi langsung ya, Bu Dia.
ketika kita memasukkan memang Nah, maaf memang yang sudah saya lakukan itu langsung ke anak-anak, angkat dibagi, anak suruh ngerjakan, suruh menghitung sendiri. Wah, saya ini Bu, langsung saya kelompokkan gitu. Jadi langsung eksekusi seperti itu gitu. Tinggal saya tinggal terima hasil itunya, hasil pekerjaannya, saya resume sendiri seperti itu. Ya, betul. Jadi kalau yang seperti itu kan berarti jenengan hanya tinggal memberikan laporannya, kan berarti misalkan si A ini berarti gaya belajarnya kecenderungan kembali lagi ya, gaya belajar kan kecenderungan nggih, kecenderungan visual, ini kinestetik, mana saja. Nah, itu bisa ditemukan. Nah, kalau enaknya pakai Google Form yang tadi menggunakan aplikasi, ini adalah laporan per individu. Nah, nanti ada klik absen kan. Nah, di sini jenengan tinggal ganti aja absennya. Ada 1 sampai ini bisa muncul per individu. Oh, misalkan visualnya sebesar 46%. Jadi kecenderungan adalah visual seperti itu. Di situ bawahnya sudah ada analisisnya. Sudah ada analisisnya. Sampai bawah itu sudah ada analisisnya, bahkan sampai ke ada saran ya. Kasih seperti itu. Jadi bisa kita langsung bisa membaca, dan ini praktisnya kita bisa membagi langsung kepada guru mapel berupa soft copy. Ya. Jadi misalkan ada kita bisa banyak kadang kan seperti ini. Kadang tidak semua guru mapel memerlukan. Aku nggak butuh, ngapain sih? Kayak gitu kan. Nah, silahkan jenengan bisa menyampaikan misalkan di grup sekolah, misalkan ini ada hasil analisis gaya belajar, siapa yang membutuhkan silahkan menghubungi. Bisa seperti itu. Atau panjenengan bisa juga langsung nge-share. Oh, siapapun yang butuh silahkan nanti bisa di-sharekan. Seperti itu. Karena ini kan tidak bersifat rahasia, nggih. Jadi bisa diketahui secara umum. Ini lebih praktis, jadi jenengan nggak usah ngeluarin kertas lagi untuk print dan sebagainya, lebih praktis. Jenengan hanya tinggal share hasilnya berupa soft file-nya, seperti itu. Nanti akan lebih jelas kalau udah praktek ya. Terima kasih Bu Dia, ya sangat membantu sekali. Silakan, barangkali masih ada waktu? Ya, barangkali ada yang lain. Ya, silakan Bapak Ibu. Atau mungkin barangkali ada teman-teman lain yang mau berbagi pengalamannya. Kan insya Allah banyak yang sudah melakukan, barangkali bisa berbagi dengan kami di sini. Jadi memang yang kata Bu Dia itu kalau misalkan memang mau lebih praktis bisa lewat aplikasi langsung ya Bu ya. Jadi kita di situ sudah ada hasil analisisnya, dan hasil analisis itu bisa langsung dibagikan kepada guru mapel atau yang berkepentingan. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin berbagi lagi, silahkan. Saya yakin juga Bapak Ibu sudah mulai untuk mempraktekkan mungkin dari tahun kemarin, hasilnya bagaimana dan yang lain-lain. Oh ya Bapak Ibu, untuk kedepannya apakah kegiatannya nanti akan daring lagi atau luring ya? Untuk saran kami untuk kegiatan kedepannya, apakah ingin daring lagi atau lebih baik luring? Monggo bisa diberikan komentarnya, boleh deh lewat kolom chat atau raise hand juga boleh, silahkan. Belum ada ya? Kalau belum ada, gini, saya sedikit memberikan arahan kayak tadi yang saya berikan contoh adalah hasil dari SMA 23 Bandung tersebut. Itu kan berarti kita hanya membutuhkan 2 pengolahan. Yang pertama itu adalah Google Form yang tadi sudah menyangkut semua aspek plus gaya belajar. Nah, itu nanti bisa dijadikan satu, kemudian nanti bisa diolah, tinggal kopas aja hasilnya, langsung ditempelkan di seperti format yang ada di contoh tersebut. Jadi jenengan bisa memilih kira-kira item-item mana yang sekiranya sesuai dengan kondisi sekolah panjenengan gitu. Jadi
Bisa jadi tidak semua item pertanyaan kita gunakan karena tentu ngolahnya jadi akan lebih susah, tetapi bisa menyesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan panjenengan sendiri. Jadi untuk pemilihan itemnya bisa panjenengan pilih sesuai dengan yang kebutuhan panjenengan seperti itu. Tapi item-item tersebut sudah mewakili dari keempat aspek yang akan diungkap tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Cukup ya. Intinya kalau sekarang mungkin kesulitan ya membayangkan gimana prakteknya, tapi nanti kalau sudah praktek langsung, oh ternyata lebih mudah gitu loh. Ya, dicoba aja. Kalau memang menemui kendala, tim pengurus tombol juga sudah banyak yang praktek ya, insya Allah jadi bisa tempat konsultasinya lebih banyak. Oke, seperti itu. Bapak Ibu, jika memang sudah cukup, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Demikian, sebelum saya menutup acara ini, jangan lupa untuk mengisi link presensi, karena link presensi ini untuk mendapatkan sertifikat dan mengenai sertifikat nanti akan diinfokan melalui grup WA. Demikian Bapak Ibu webinar kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Madia SPSI SPD yang telah berkenan menjadi narasumber kita perdana pada webinar kali ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat sekalian yang telah mengikuti webinar ini dengan baik sampai akhir. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas pembelajaran maupun layanan di sekolah. Untuk mengakhirinya, kita mengucap hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu di kegiatan selanjutnya. Silahkan boleh nanti ketika isi daftar hadir, ada komen, ada kritik saran, mau kegiatan daringnya, mau kegiatan webinarnya, mau daring atau luring, silahkan dituliskan. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum balik kok. Lab.